Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mencoba kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita yang baru, yakni mengenai klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Baik, kita mulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu Tuhan atas rahmat yang telah kami terima sepanjang malam tadi. Hingga pada saat ini Engkau kembali memberikan kesegaran bagi kami supaya kami dapat memanfaatkan waktu ini dengan baik. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kami harapkan anak-anak kami semua dalam keadaan sehat. Oke, mari kita mulai dengan sejarah klasifikasi. Seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles membagi makhluk hidup itu menjadi tumbuhan atau yang termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup berklorofil dan yang tidak berklorofil. Yang berklorofil itu dikelompokinya ke dalam kelompok tumbuhan, misalnya adalah pohon, semak, dan herba. Sedangkan makhluk hidup yang tidak berklorofil itu termasuk hewan, baik yang hidup di air, di udara, maupun di darat. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru dengan persamaan ciri, antara lain struktur tubuh ataupun bentuknya. Kemudian yang kedua adalah ukurannya. Yang ketiga adalah warna. Dan yang keempat, cara memperoleh makanan. Menurut sistem klasifikasi Linnaeus, dia mengatakan bahwa sistem klasifikasinya dibuat dengan memberi dua kata untuk setiap nama jenis organisme. Yang berikut, kata pertama itu dianggapnya sebagai nama genus atau marga, dan kata keduanya adalah petunjuk jenis. Tanaman padi mempunyai nama ilmiah Oripa sativa, Orica sativa L, di mana Orica itu adalah nama marga, sedangkan sativa adalah petunjuk jenis, dan huruf L adalah singkatan dari nama Linnaeus. Anak-anak sekalian, kita lihat sebentar contoh klasifikasi makhluk hidup tersebut. Nah, untuk mengklasifikasikannya kita harus tahu dulu urutan-urutan taksonnya. Nah, urutan takson yang pertama dari tingkat tertinggi yaitu kingdom ataupun kerajaan, yang kedua adalah filumnya, yang ketiga adalah kelas, dan keempat adalah bangsanya, kelima suku, keenam marga, dan terakhir adalah jenis. Nah, hewannya yang pertama adalah kucing. Kerajaannya adalah kerajaan Animalia, hewan. Kemudian filumnya adalah Chordata. Kelasnya adalah Mamalia, lalu bangsanya adalah Carnivora, sukunya adalah Felidae, marganya adalah Felis, jenis adalah Felis catus. Itu untuk hewan kucing. Sekarang hewan yang kedua, anjing. Kingdomnya atau kerajaannya adalah Animalia, sama dengan kucing. Kemudian filumnya adalah Chordata, juga sama. Kelasnya juga Mamalia atau hewan menyusui termasuk. Bangsanya adalah Carnivora atau hewan pemakan daging. Sukunya adalah Canidae. Marganya Canis. Jenisnya adalah Canis familiaris. Contoh hewan ketiga, ya. Kita coba mengelompokkan ataupun membuat klasifikasi daripada belalang. Nah, kerajaannya adalah Animalia. Filumnya Arthropoda, hewan berbuku-buku.
atau beruas-ruas, kemudian kelasnya adalah insekta, bangsanya adalah Orthoptera, sukunya adalah Locustidae, marganya adalah Schistocerca, jenisnya adalah Schistocerca americana. Baik, untuk apa dibuat pengklasifikasian makhluk hidup tersebut? Sebenarnya, tujuan klasifikasi makhluk hidup tersebut adalah satu, untuk mempermudah mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Sedangkan yang ketiga adalah untuk mengetahui manfaat makhluk hidup demi kepentingan manusia. Yang keempat adalah untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup tersebut. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Oke kawan, sekarang kita lanjut dengan klasifikasi makhluk hidup yang dilakukan dengan menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama adalah Monera, kingdom kedua adalah Protista, kingdom ketiga adalah fungi ataupun jamur, dan kingdom keempat adalah plantae atau tumbuhan. Kingdom kelimanya adalah hewan. Baik, kita lanjutkan dengan kingdom Monera. Anggota dari kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana, misalnya seperti basil, ya, kemudian Spirilla, Nostoc, Oscillatoria, Polycapsa. Kemudian kita beralih ke kingdom Protista. Anggotanya terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak, dengan ciri-ciri ada yang menyerupai tumbuhan, yaitu memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Kemudian ciri yang kedua adalah dia menyerupai hewan. Yang berikut ada juga yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Nah, adik kami sekalian, cukup dulu di sini untuk pertemuan kita. Kita harap kamu itu nanti bisa mengulang, putar lagi videonya sampai paham, dan kalau boleh silakan Anda catat ke bukunya supaya bisa Anda pelajari ya. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang pertemuan ini. Semoga kami Kau tuntun di dalam mempelajarinya dengan baik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak kami sekalian.